Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kali ini kita membaca salah satu artikel yang saya tulis berjudul Alangkah Bahagianya Masuk Surga, yaitu terkait dengan kehidupan surga dan bagaimana sesungguhnya surga yang diimpikan oleh setiap orang, ya. Karena sesungguhnya dulu orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak manusia, ya, itu diciptakan di surga. Jadi kalau kita masuk surga dalam kehidupan kita setelah hidup di dunia, kemudian kita masuk surga, itu berarti pulang kampung istilahnya, ya. Karena kampung itu adalah kampung atas diciptakan Nabi Adam di situ. Mungkin lebih mudah dikatakan kampung kelahiran Nabi Adam, ya. Walaupun prosesnya itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah kun fayakun, ya. Tapi dalam istilah bahasa mungkin lebih mudah dikatakan kampung halaman, tempat kelahiran gitu, ya. Maka kita akan pulang lagi ke kampung halaman kita, yaitu surga. Itu kalau kita melewati jalur atau rute yang sudah dibuatkan oleh yang berkewajiban, ya. Nah, kalau di dalam agama ini Nabi kita Muhammad SAW ibarat adalah orang yang bisa membuatkan rute, ya, agar kita ini tidak tersesat tatkala kita mau pulang kampung. Maka kalau kita melewati rute yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi Muhammad atas petunjuk Allah yang memiliki surga, ya, jadi tahu persis. Maka disitulah kita akan bisa kembali pulang kampung, yang dulu ayah kita sebagai Abul Bashar, itu bapak orang sedunia, yaitu Nabi Adam, berada di sana, diciptakan di sana. Mudah-mudahan kita nanti bisa kembali pulang kampung dengan selamat. Tapi kalau tersesat sana, tersesat sini, tidak mengikuti jalur, tidak mengikuti jalan yang sudah ditentukan, bisa masuk hutan sana, terjerumus di jurang sini, maka nggak bisa sampai gitu, ya. Itu ibarat pada akhirnya tidak bisa masuk ke kampung halaman, tapi masuk ke hutan belantara. Itulah ibarat orang masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Tidak mengikuti rute yang telah ditentukan oleh Allah melewati para nabinya, khususnya kita umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alangkah bahagianya masuk surga, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin masuk surga, kecuali kaum ateis yang keyakinan asli mereka adalah tidak mempercayai adanya Tuhan, apalagi kehidupan di surga ciptaan Tuhan. Ya, di kalangan umat manusia ini banyak macam-macam. Ada orang beragama, tapi ada orang tidak beragama. Maksudnya orang ateis. Jangankan agama, Tuhan saja tidak percaya, apalagi surga dan neraka, sama sekali tidak percaya, ya. Tapi mayoritas pemeluk agama, apapun agamanya, yang meyakini adanya Tuhan, maka mereka meyakini adanya surga maupun neraka. Surga adalah tempat pembalasan yang baik, sedangkan neraka adalah tempat pembalasan yang buruk atau siksa. Mereka juga meyakini bahwa di surga itu ada kenikmatan, sedangkan di neraka ada siksaan. Begitulah kurang lebih umat seluruh agama-agama yang ada di dunia. Tapi kita umat Islam tentu memiliki keyakinan bahwasanya surga yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu surga tempat Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Itu adalah surga yang disebut oleh Nabi SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu surga yang belum pernah dilihat oleh mata manusia secara umum, kecuali orang-orang tertentu, yaitu Nabi Adam, Ibu Hawa sudah maklum, ya dah, karena tercipta di sana, kan begitu.
Demikian juga Nabi Muhammad SAW pernah menengok surga, dan beberapa orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara umum bahwa surga itu malah ainun ra'at, yaitu mata manusia belum pernah menyaksikan. Demikian juga wala udhunun sami'at, berita tentang surga secara sempurna, valid, itu belum pernah didengarkan oleh telinga manusia kebanyakan, ya. Wala sami'a wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas keadaan surga yang luar biasa itu terlintas dalam benak manusia saja enggak, ya. Kalaupun ada berita baik di Quran maupun hadis atau keterangan para ulama, itu secuplik saja dari keindahan surga yang sangat luar biasa, ya. Kita pernah mendengarkan bahwa di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, misalnya ada sungainya itu airnya putih seperti susu, ya, juga harum seperti minyak kasturi misalnya, kita sering dengar. Bahkan manisnya seperti madu. Itu gambaran cuplikan saja, aslinya jauh lebih besar, lebih nikmat, lebih hebat daripada apa yang pernah kita dengarkan. Karena itu katakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, mata manusia belum pernah melihatnya, gimana mau cerita sempurna, melihat aja belum, ya. Demikian mendengarkan dari telinga, gimana siapa yang menceritakan kalau selain cuplikan-cuplikan itu. Wong melihat aja belum, apalagi mendengarkan. Bahkan menggambarkan dengan akal pikiran, wong belum pernah menyaksikan, gimana akan menggambarkan, kecuali semua gambaran yang baik-baik tentang surga itu hanyalah secuplik dari keindahan dan kenikmatan surga luar biasa. Lanjut Ustaz. Sedangkan keberadaan kehidupan di surga itu adalah menjadi keyakinan bagi setiap pemeluk agama-agama yang ada di dunia, apapun nama agamanya. Lanjut. Hanya saja, manakah surga yang sesungguhnya akan ditemui oleh anak cucu Nabi Adam itu, sebagaimana surga yang dulu kakek mereka diciptakan di sana. Maka setiap pemeluk agama-agama itu akan bersikeras meyakini bahwa surga dalam keyakinan agamanya lah yang dianggap paling otentik dan valid. Sedangkan bagi umat Islam, tentu mereka hanya meyakini apa yang termaktub dalam Al-Quran maupun dalam sabda Rasulullah SAW, termasuk yang terkait kehidupan surga yang kelak akan mereka masuki. Ya, seperti itulah. Jadi keyakinan agama-agama itu tentang surga ada di kalangan mereka, ya. Bahkan orang primitif saja yang masih meyakini adanya Tuhan, itu mereka juga meyakini adanya surga. Cuman saja surga dalam pandangan mereka berbeda dengan surga yang diyakini oleh umat Islam. Kalau kita umat Islam hanya meyakini surga yang termaktub dalam Al-Quran dengan sifat-sifatnya, ya, neraka pun demikian, yaitu apa yang disebutkan dalam Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW tentunya dengan segala sifat-sifatnya. Itu keyakinan kita umat Islam. Lanjut Ustaz. Bahkan sebagian dari umat Rasulullah SAW ada orang-orang tertentu dan istimewa yang telah diberitahukan langsung oleh beliau SAW bahwa mereka itu adalah calon penduduk surga tanpa ada keraguan. Subhanallah. Jadi ada di antara umat Islam, ya, ada di kalangan umat Islam itu yang diberitahu oleh Nabi, kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu dijamin masuk surga. Begitu ada, ya. Ada juga di kalangan sahabat yang langsung dalam rentetan satu hadis itu dikatakan al-asyratul mubasysyirina bil jannah, al-asyratul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang langsung ditentukan oleh Nabi masuk surga. Luar biasa. Antara lain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan beberapa orang yang lain. Ya, ada ketentuan begitu. Jadi nikmat. Tapi juga ada janji-janji dari Nabi Muhammad SAW, misalnya barang siapa yang mati syahid di jalan Allah dalam peperangan melawan orang kafir, maka dia ini mati syahid akan masuk surga. Ini banyak juga seperti itu, ya. Silakan Ustaz. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Sayyidah Ummu Rubayyi binti Barra yang juga ibu Sayyidina Harithah bin Surakah menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Nabi, ceritakanlah kepada saya tentang Sayyidina Harithah, karena ia meninggal pada saat perang Badar, terkena panah yang menyasar. Jika ia masuk surga, saya akan sabar. Tapi jika ia tidak di sana, berarti di neraka. Sungguh saya akan menangisinya. Hai Ummu Harithah, sabda Rasulullah SAW, sungguh dalam surga itu ada beberapa tingkat.
dan anakmu memperoleh surga Firdaus tingkat tertinggi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah, ini adalah seorang sahabat wanita mempunyai anak, ya dah. Anaknya bernama Sayyidina Harithah bin Suraqah. Itu tatkala perang Badar, ya dah. Beliau ini meninggal dunia atau mati syahid. Ya, masalahnya namanya seorang ibu. Kata ibunya ini, saya ini berkorban. Anak saya, katanya saya berkorban dengan anak saya. Masalahnya saya kepingin tahu nasib anak saya yang meninggal dunia dalam perang Badar membela Islam itu di mana letaknya? Masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk surga, saya ikhlas. Alhamdulillah, pengorbanan saya ini artinya sangat berarti, ya dah, mempunyai nilai yang besar. Tapi kalau anak saya sampai masuk neraka, ini sudah berkorban masuk neraka. Loh kok bisa? Iya ada saja. Oh kadang begini, ada orang berperang memang atas nama Islam, tapi sesungguhnya tujuannya bukan untuk li'la kalimatillah, bukan untuk memenangkan agama Allah, tapi dia niat kalau aku ikut perang dan Islam itu menang, maka aku akan dapat pampasan perang atau harta rampasan. Niatnya dapat itu, maka dia dapat rampasan perang saja, ya dah. Nah, tapi kalau memang betul-betul niat perang fisabilillah untuk membela agama Allah, kalau dia meninggal dunia, wafat, maka matinya mati syahid. Nah ini jaminannya surga. Maka wanita ibunya Sayyidina Harithah bertanya kepada Rasulullah, gimana Rasulullah nasib anakku yang sudah meninggal dunia dalam perang Badar? Maka Rasulullah menerangkan, wahai ummah, ya wahai ibu, di surga itu ada beberapa tingkatan. Ya, mungkin kalau saya gambarkan lebih mudah ini ya bagi adik-adik khususnya. Kan kalau di kita sekolah itu kan ada sekolah TK, kemudian sekolah SD, kemudian sekolah SMP ya, kemudian sekolah SMA, kemudian perguruan tinggi. Kalau dalam dunia sekolah formal itu paling tinggi itu kedudukannya kan profesor. Paling tinggi ya. Ada lagi enggak yang lebih tinggi dari profesor kira-kira dalam urusan apa namanya pendidikan formal? Ada enggak kira-kira? Ada, namanya mertuanya profesor. Nah, ya mertuanya profesor. Ringkas cerita kembali lagi ya. Nah, ternyata di surga itu begitu juga. Bisa dikatakan ada orang masuk surga tapi tingkatannya tingkat TK. Ya, taman kanak-kanak. Gimana itu? Yaitu orang yang hanya membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah, habis itu sama sekali tidak pernah melakukan amal ibadah yang baik-baik. Bahkan dia ini pencoleng, penjudi, semua kejahatan ya dia lakukan. Benar, dia akan masuk neraka dulu untuk beberapa saat untuk membersihkan diri dari kejahatan yang pernah dilakukan. Tapi dia ini membaca syahadat, dia muslim, maka suatu saat dia dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini ibarat surganya kelas TK. Gimana surga kelas TK itu? Ya ada kenikmatan-kenikmatan, ada, dia mendapatkan kenikmatan, ya dah. Seperti orang masuk TK, anak masuk TK kan ada kesenangan kan di sana, tapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang lain ya. Ibarat pelajaran, dia tidak bisa ngerti matematika, bahasa Inggris tidak bisa. Nah, kalau sudah mulai dia ini ada orang yang lebih tinggi derajatnya dari kelas TK yaitu SD. Ini adalah orang yang misalnya dia sudah baca syahadat, dia beramal baik, tapi maksiatnya lebih banyak daripada amal baiknya. Masih punya amal baik, kalau masuk surga walaupun melalui proses ke neraka, tapi bisa masuk surga, sebut saja kelasnya kelas SD. Demikian dan seterusnya. Semakin orang itu baik perilakunya, walaupun dia bermaksiat, tapi perilaku kebaikan, amal kebaikan itu masih dominan ya. Ibarat dia akan masuk surga, mungkin sehari 2 hari masuk neraka, kemudian dia masukkan surga karena amal ibadahnya banyak, maka bisa saja seakan-akan dia ini masuk surga kelasnya tingkatnya mahasiswa, ya dah, begitu dan seterusnya. Nah, kalau ada orang yang tidak punya dosa sama sekali, ya, yaitu para nabi ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, mungkin gambarannya itu adalah kelasnya dosen-dosen, bahkan yang paling tinggi kelasnya profesor. Barangkali begitu gambarannya. Kalau ini tingkatan-tingkatan mengikuti standar pendidikan umum, ini lebih takribul faham, memudahkan pemahaman. Jelas ya? Jadi di surga ini tingkat-tingkatan. Kata Rasulullah, wahai ummah, hei ibu yang putramu meninggal tatkala perang Badar, itu dia berada di
Jannatul Firdaus, surga Al-Firdaus yang paling tinggi, luar biasa. Karena apa? Dia berkorban nyawa demi untuk kemaslahatan agama Islam. Inilah namanya mujahid fi sabilillah. Silakan Ustaz. Alangkah bahagianya sang ibu saat mendengar keterangan bahwa putranya yang mati syahid di arena perang Badar itu sebagai calon penduduk surga. Tentu masih banyak contoh lain tentang persaksian Rasulullah SAW terhadap beberapa sahabatnya yang dijamin masuk surga. Ya, jadi kalau ada jaminan dari Rasulullah ya masuk surga yang secara langsung seperti tadi Sayyidina Haritha, itu jelas surganya adalah surga yang sangat tinggi ya. Masalahnya kita ini kan, kalaupun dijamin masuk surga atas amalan kita, tapi kelas berapa kita? Kalau kita cuman sekedar aja hidup dalam ibadah kita, jangan-jangan cuman dapat tiket masuk, ya enggak? Nah, saya contohkan begini ya. Namanya surga itu kan taman surga ya, namanya surga, bustan, taman. Itu kalau saya gambarkan seperti tempat rekreasi. Kalau di Malang ini ada namanya Jatim Park. Ya. Jatim Park itu orang yang masuk itu harus beli tiket masuk. Saya tidak tahu sekarang, sebut saja 100.000 gitu ya. Sebut saja harganya tiket berapa? 100.000. Masalahnya setelah orang itu bayar 100.000 dan bisa masuk ke dalam, maka di situ ada namanya rekreasi, tempat hiburan umum. Siapa saja bisa masuk, jelas ya, tanpa bayar lagi. Tapi ada kamar-kamar, bilik-bilik khusus, ruang-ruang khusus, ya, yang kalau kita akan masuk ke dalamnya harus bayar lagi kita. Pernah kan begitu? Yang saya tahu seperti ini, apa namanya, goa hantu misalnya, ya, atau permainan lain, atau kalau anak muda-muda ingin main bom kar itu ya, yang apa namanya, mobil-mobilan, itu bayar lagi enggak? Bayar. Jadi nggak bisa cuman tiket masuknya saja, itu rata-rata demikian. Nah, saya gambarkan surga pun hampir gambarnya seperti itu. Di sana ada taman-taman yang sangat luar biasa. Ada apa namanya? Ada koser, istana-istana yang sangat luar biasa. Bagi orang yang hanya memiliki tiket masuk, yaitu syahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia bisa menikmati taman umum. Masuk surga kan nikmat. Ibarat saya katakan, misalnya kita di dunia ini ya, itu kan masuk suatu tempat itu ada yang dengan AC dingin, nikmat daripada di luar panas ya. Tapi untuk mengambil hadiah ini, mengambil yang itu, tidak bisa. Sama dengan orang beli kan, kita masuk swalayan, kita masuk saja, misalnya ada penjagaan dikatakan, kemana sampean? Mau masuk pak, gitu ya, suruh masuk, rasanya dingin. Tapi mau beli, mau ngambil barang harus beli terlebih dahulu. Lah, uangnya ini adalah pahala yang kita kumpulkan. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, sama halnya orang belanja membawa uang jutaan rupiah, maka setiap barang yang kita inginkan bisa kita beli. Demikian juga dengan bustan atau tempat rekreasi. Semakin kita banyak bekal yang kita bawa, kita bisa masuk ruang sana, ruang sini, menikmati segala macam permainan. Ya dah, berbeda kalau hanya orang punya uang tiket masuk. Nikmat. Tiket masuk itu nikmat daripada di neraka ya. Kalau ada swalayan yang ada AC-nya, daripada di luar panas, masuk swalayan itu nikmat dingin. Tapi untuk mendapatkan belanjaan, kok nggak bawa duit, nggak punya uang, ya cuman melihat saja ya, itu masalahnya. Jelas ya? Begitulah amalan kita, tergantung dari kita masing-masing. Silakan Ustaz. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Sayyidina Bilal sesudah sholat subuh, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan apa yang engkau kerjakan dalam Islam dengan penuh pengharapan, karena aku mendengar suara sandalmu di sorga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, tidak ada satu amalan yang sangat penuh pengharapan yang aku kerjakan, kecuali setiap kali aku selesai bersuci, baik siang maupun malam, maka aku salat sunnah. Rasanya ada sesuatu yang memang telah ditentukan untukku agar aku salat sunnah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bilal. Ternyata Rasulullah itu pernah mendengarkan suara suara sandalnya Sayyidina Bilal. Kan sandal itu ada yang kalau dipakai jalan barangkali, kalau kita bahasakan dengan lisan itu srek gitu ya, dalam bahasa lisan kita ya, srek. Itu Rasulullah ingat, ini pasti suaranya sandalnya Bilal ini.
di sini ada santri ya, kalau jalan, kadang-kadang jalan sama saya itu berjalan itu suaranya sandalnya itu ikut srek srek srek. Saya apal, ini fulan bin fulan ya. Kalau yang itu namanya begini. Sama dengan kalian itu keluar masuk pintu, kadang-kadang kan gitu. Oh, kalau pintunya cara membuka krek krek krek, wah itu fulan bin fulan. Jadi hafal. Rasulullah pun demikian. Dengan apa yang dilakukan Sayyidina Bilal, karena memang sahabat dekatnya, tahu srek 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 srek. Oh, itu suaranya sandalnya Bilal katanya. Maka ditanya, "Hai Bilal, aku waktu pergi Isra Mi'raj, aku mendengar suara sendalmu itu ada di surga." Bayangkan, suara sendalnya di surga. Itu apa artinya? Jaminan Sayyidina Bilal masuk surga. Sendalnya dulu di surga ya. Bagaimana dengan orangnya, kan gitu ya. Nah, hei Bilal katanya, kira-kira amalan apa yang kamu kerjakan? Kok bisa suara sendalmu itu mendahului kamu masuk surga dulu gitu? Ya, ini kan luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir juga nih, orang-orang yang punya KTP ya, KTP-nya Islam. Tapi masalahnya berbeda dengan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tidak punya KTP Islam. Cuman beliau mempunyai amalan-amalan yang baik, walaupun tidak punya KTP Islam, tapi sandalnya, suaranya sudah terdengar dari surga. Sedangkan orang-orang yang punya KTP Islam, tapi orangnya tidak berperilaku Islam. Bahkan ada yang ber-KTP Islam memusuhi Islam. Ada demikian. Orang-orang misalnya orang-orang liberal ya, yang mereka itu pro dengan pemikiran orientalis misalnya ya. Naudzubillah min dzalik. Mereka melecehkan Islam padahal KTP-nya Islam. Ya, ini aneh kadang-kadang. Saya katakan mungkin yang masuk surga itu KTP-nya saja. Orangnya tidak masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Ya dah. Ini kan unik. Ada orang ber-KTP Islam tapi tidak masuk Islam gara-gara memusuhi agama Islam. Kok bisa? Iya, anti syariat. Dia mengatakan apa itu syariat? Itu kan zamannya Nabi, kita sudah zaman modern kok pakai syariat. Fikihnya fikih klasik, ngapain katanya. Lah ini yang anti-anti syariat namanya fobi terhadap Islam atau syariat. Ini besok saya mengatakan mungkin yang masuk surga siapa? KTP-nya saja ya, orangnya nggak masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau bisa masuk surga? Sandalmu sudah terdengar di sana. Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah sepertinya gini biasa-biasa saja. Ya, tidak mempunyai amalan khusus yang aku pegang 100%. Artinya dzikir wirid berapa jumlahnya, ribuan mungkin enggak. Cuman aku punya kebiasaan. Setiap aku bersesuci, ya wudhu, mandi besar, maka aku sholat. Namanya sholat apa? Li syukril wudhu, sholat syukur untuk wudhu. Kan sunnah kan, orang habis bersuci, habis wudhu, kemudian sholat li syukril wudhu, ya enggak? Sholat sunnah 2 rakaat. Itu yang aku kerjakan setiap aku berwudhu. Atau misalnya mohon maaf, setiap aku buang air kecil ya, atau BAB, buang air besar, maka setelah itu, setelah aku istinja, aku berwudhu ya, kemudian aku sholat 2 rakaat. Itu aja yang aku kerjakan. Ternyata itu seperti amalan tidak terlalu terlalu vital, bukan suatu yang besar dalam pandangan banyak orang, tapi itulah yang menyebabkan istiqomah itu menyebabkan sandal Sayyidina Bilal sudah didengarkan di surga oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin menirukan Sayyidina Bilal agar tidak jauh-jauh dari surga, setiap kita buang air, mau air kecil kencing maupun buang air besar, maaf misalnya berak, apa yang kita lakukan sebaiknya setelah istinja bersih-bersih, kemudian kita wudhu, setelah wudhu kita sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini insya Allah akan membawa berkah, cepat masuk surga. Minimal sandal kita sudah terdaftar di surga sana. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ternyata suara sandal Sayyidina Bilal sudah terdengar di dalam surga jauh hari sebelum beliau meninggal dunia. Ini berarti adanya jaminan masuk surga saat Sayyidina Bilal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nyata ya. Jadi kalau sandalnya Sayyidina Bilal sudah terdengar di surga, ini berarti jaminan otomatis ya. Jaminan masuk surga. Tinggal kita bagaimana? Kita ini pingin masuk surga enggak sih? Pingin enggak? Nah, saya tanya ini, kalian pingin masuk surga cepet-cepet apa nanti-nanti sajalah gitu? Enak yang gimana? Cepet. Nah, orang yang ingin masuk surga kalau ingin cepet, syaratnya itu satu, pertama itu harus mati dulu. Gimana? Mau mati sekarang atau nanti-nanti saja?
Kenapa kok nanti saja? Pengen hidup lama di dunia gitu ya. Nah, katanya pengen masuk surga, disuruh cepet nggak mau. Gimana sih? Jadi ini kontradiksi nih. Pengen gimana? Masuk surga cepet atau gimana? Nggak berani jawab ya. Itulah manusia. Pinginnya masuk surga, padahal orang masuk surga itu harus proses mati dulu, dikubur ya. Itu pun dalam kubur ini ada pertanyaan kubur ya. Tapi kita ini pingin cepet tapi tidak berani mati. Itulah manusia ya, aneh manusia. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan ada beberapa amalan-amalan ya yang menyebabkan orang itu ada jaminan masuk surga ya. Jangankan kalian yang muda-muda, ada orang tua misalnya usianya 80 tahun ditanya misalnya, Pak atau mungkin kakek, Kek, gimana kalau kakek saya doakan masuk surga? Mesti senang, ya doakan aku masuk surga. Cepat Kek ya masuk surganya ya. Maksudnya gimana? Ya doakan mati Kek. Pasti marah. Jangan kok saya doakan mati sih gimana? Itulah manusia. Padahal proses masuk surga harus mati terlebih dahulu ya. Nah ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi itu bisa mengingatkan kita bahwa kita ini memerlukan sangu atau bekal masuk surga, bukan sekedar hanya masuk saja, tapi kita perlu membuka tempat-tempat yang indah-indah di surga dengan apa? Dengan membayar ongkos membukanya. Itu ibarat dengan surga itu perilaku amal ibadah kita. Semakin banyak ibadah kita, maka di surga kita akan bisa menikmati. Ibarat di sana ada ruang-ruang tempat rekreasi yang harus bayar lagi, beli tiket ya dah. Kalau kita tidak banyak memiliki tiket, kawan kita, saudara kita punya tiket yang banyak, mereka bisa menikmati, sedangkan kita ini hanya melongo saja di luar. Aduh, saudaraku bisa masuk sana, aku nggak punya. Kenapa? Karena tidak punya ongkos untuk masuk. Ini patut disayangkan. Jelas ya? Mudah-mudahan kita semua bisa mulai sekarang ini mempersiapkan bagaimana tiket masuk surga bukan sekedar masuk saja, tapi bisa membedah, menikmati semua kenikmatan yang ada di surga. Itu harus dengan sungguh-sungguh dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, barangkali ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa terbuka hati kita dengan melihat informasi-informasi tentang surga ini. Semakin cinta kita kepada surga semakin mendalam atas bimbingan Allah SWT, perlindungan dari Allah SWT, dan juga tentunya kebersamaan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.